informasi itu. Dan yang paling menarik soalnya dia menggunakan otoritasnya sebagai ketua PSSI, kemudian dia justru tidak menarik dan mengembangkan itu, tapi kemudian menghina yang jabatan itu sendiri sebenarnya, dan itu sangat membuat miris ya. Bukan hanya itu, kan tugas dia yang utama kalau dalam konteks PSSI memajukan persepak bolaan Indonesia. Tugas utamanya itu ada di ininya PSSI itu. Itu yang saya maksud menghina tuh. Dia urusannya rumput, bukan bagaimana meningkatkan. Kalau meningkatkan persepak bola kan berarti kan kompetisinya harus teratur dari mulai usia dini sampai yang 17, sampai yang 20, sampai selanjutnya. Kan nggak ada. Harus ada keberanian untuk memutuskan layak tidak layak. Kalau layak, laksanakan aja langsung. Karena ini juga ada potensi yang besar yang kita punya, tapi sayang kan kalau tidak dimanfaatkan hanya pada persoalan-persoalan kecil begitu. Dan kemudian saran dan pertimbangan saya secepatnya diputuskan oleh PSSI untuk berani mengambil sikap yang nanti didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, sehingga nanti kita fokus kepada bagaimana target pencapaian prestasi kita, daripada kita nanti energi kita habis seperti di U20 ketika ribut tentang boleh tidaknya Israel ikut begitu. Dan kita akan berbicara tentang kelanjutan dari masa depan pelatih tim nasional U17 Bima Sakti pasca kekalahan dalam pertandingan uji coba pertama melawan Barcelona Juvenil A di Denpasar, Bali. Bima Sakti out. Bima Sakti harus keluar, harus mengundurkan diri dari tim nasional U17. Itulah banyak pendapat yang dilakukan atau dilontarkan oleh para netizens, para penggemar sepak bola Indonesia setelah melihat hasil pertandingan yang membuat mereka tuh kecewa di pertandingan pertama uji coba melawan Barcelona Juvenil A ini. Sehingga mereka mengatakan bahwa lebih pantas untuk diganti Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI. Ayolah, bagaimana mengganti soal Bima Sakti sebagai pelatih. Ini suara-suara yang mereka lontarkan. Garuda United Indonesia harus mengakui keunggulan Barcelona Juvenil A dengan skor akhir 0-3. Aku mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pertandingan Barcelona U18 di Jakarta International Stadium dalam rangka International Youth Championship. Saat itu ada yang mengisi Bali United juga, kemudian ada Indonesia All Star dan lain sebagainya. Ini nanti ada korelasinya dengan situasi Garuda United yang notabene Garuda United pemain-pemain yang mengisi itu nanti berpotensi akan mengisi juga, bermain juga di Piala Dunia U17. Oke, jadi aku nonton, mendapatkan kesempatan melihat Barcelona U18. Nah, secara permainan, ini yang ingin aku bahas teman-teman. Secara permainan, Barcelona U18 itu sama Barcelona Juvenil A ini sama permainannya. Dan apa yang dilakukan oleh Barcelona U18, Barcelona Juvenil A, kan lebih senior nih Barcelona Juvenil A yang dihadapi oleh Garuda United ini, sama secara prinsip, filosofi, dan seterusnya dengan Barcelona utama yang dilatih oleh Xavi Hernandez. Secara garis besarnya teman-teman, kita bisa belajar nih dari apa yang dilakukan oleh Barcelona. Sejak usia dini, usia mudanya, prinsip permainan yang dimainkan oleh Barcelona senior itu dituangi juga kepada pemain-pemain usia dini. 17 kita di bawah Bima Sakti yang beruji coba melawan Barcelona Juvenil A berlangsung di Denpasar, Bali kemarin, dan hasilnya kita kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil. Kalau melihat dari permainan memang kita seakan kalah kelas dan kita diobok-obok oleh mereka. Ya memang levelnya mereka jauh kalau bisa dikatakan dalam pertandingan ini, dan terlihat sekali memang kalau tim seperti ini yang kita bawa ke Piala Dunia kita hancur ya, kita kalah, nggak akan mungkin. Memang perlulah untuk banyak pemain-pemain diaspora yang harus diambil, karena kemarin juga sudah dipulangkan ada 4 pemain dari 6 yang diambil, hanya ada Aaron Suitela yang dipertahankan. Kita masih sementara menunggu
Welber Jardim yang datang dari Sao Paulo. Tapi Aaron Suitela pun tidak dimainkan oleh Bima Sakti. Kalau bisa melihat, inilah formasi awal dengan 4-3-3-nya Bima Sakti. Pegiat media sosial Bahrum Ahmadi menyorot Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Federasi yang diketuai Erick Thohir itu disebut hanya heboh di bidang politik. Di sisi lain, ia menilai prestasi PSSI tak sementereng kehebohan politik yang ditimbulkan. PSSI lebih heboh politiknya ketimbang prestasinya, kata Bahrum Ahmadi dikutip dari unggahannya di Twitter, Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Bahrum Ahmadi juga menyorot pagelaran Piala Dunia U17. Ia mempertanyakan kenapa kegiatan internasional itu dihelat di Jakarta, bukan kota lainnya. Piala Dunia U17 akan dipusatkan di Jakarta. Loh, kenapa gak jadi di Bandung or Bali PSSI? Ujarnya, apalagi Jakarta International Stadium (JIS) disebut akan jadi lokasi pembukaan. Karenanya ia berspekulasi, stadion alternatif yang disediakan tak lolos standar FIFA. Sementara itu, JIS yang riuh jadi kontroversi beberapa waktu lalu malah akan dijadikan lokasi pembukaan. Jangan-jangan stadion alternatif tak lolos FIFA, akhirnya digelar di JIS yang kata PSSI tidak standar FIFA, pungkasnya. Sebagai informasi, Timnas U17 Indonesia, dengan nama Garuda United U17, dikalahkan dengan skor 0-3 oleh Barcelona Juvenil A dalam laga uji coba. Pertandingan tersebut diadakan di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023, sebagai bagian dari turnamen International Youth Championship 2023. Laga ini menjadi kesempatan bagi skuad yang dilatih oleh Bima Sakti untuk menguji kemampuan mereka menjelang Piala Dunia U17 2023. Barcelona Juvenil A mulai menggebrak sejak menit awal pertandingan. Timnas Indonesia U17 dibuat tak berdaya. Timnas Indonesia U17 benar-benar kesulitan menghadapi serangan dari para pemain Barcelona Juvenil A ini. Tim asal Catalunya, Spanyol, benar-benar menyerang habis-habisan pertahanan Indonesia. Setelah melakukan beberapa upaya, Barcelona Juvenil A berhasil unggul di menit ke-26. Tembakan dari Brian Farinas sukses merobek gawang Indonesia, membuat Las Azulgrana memimpin 1-0. Ketinggalan 1-0, Timnas Indonesia U17 berusaha meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun, mereka menghadapi kesulitan dalam menembus pertahanan Barcelona. Pada akhir babak pertama, gawang Indonesia kembali kebobolan, sehingga skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan Barcelona. Begitupun di babak kedua, Timnas Indonesia U17 terus diserang oleh Barcelona Juvenil A. Hanya dalam 4 menit, gawang Indonesia kembali kebobolan saat Guillermo Fernandes mencetak gol melalui serangan cepat.